Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Oke, tema kita hari ini yaitu tentang hubungan koefisien dengan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Untuk garis besar pembelajarannya, yaitu hubungan nilai A dengan grafik fungsi kuadrat, lanjut hubungan nilai B dengan grafik fungsi kuadrat, hubungan nilai C, dan yang terakhir hubungan nilai D, atau diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Kita masuk yang ke pertama, hubungan nilai A dengan grafik fungsi kuadrat. Ada yang masih ingat bentuk umum fungsi kuadrat? Kayak gini ya. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di mana a ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau a sama dengan 0 itu bukan fungsi kuadrat namanya, ya. Dan nilai B dan C adalah elemen dari bilangan real. Perlu diingat nih, A yang ini itu adalah koefisien dari X kuadrat, B yang ini adalah koefisien X, dan C yang ini adalah konstanta. Nah, grafik fungsi kuadrat itu membentuk kurva istimewa yang biasa disebut parabola. Ada dua jenis. Nah, yang pertama yang ini, yang terbuka ke atas, atau bisa juga disebut senyum. Kenapa? Karena bentuknya kayak senyum ya. Nah, kurva terbuka ke atas ini terjadi apabila nilai A-nya sama dengan positif, atau nilai A-nya itu lebih dari 0. Sedangkan yang kedua, ini yang terbuka ke bawah. Bisa juga disebut sedih, karena bentuknya kayak orang sedih. Ini terjadi apabila A sama dengan negatif atau A kurang dari 0. Sampai sini paham ya? Terus yang kedua, hubungan nilai B dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai B dari fungsi kuadrat itu berhubungan dengan sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu apa? Yang ini, titik-titik ini. Garis sumbu yang membagikan kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Bisa juga ditulis XS ya. Rumusnya apa? Rumusnya ini XS sama dengan min B per 2A. A apa? A-nya itu koefisien dari X kuadrat dan B-nya koefisien dari X. Oke. Nih, ini sebagai contohnya analisis nilai B berdasarkan sumbu simetrinya. Jadi kita punya kurva ini sumbu Y, ini sumbu X, ini kurvanya, ini sumbu simetrinya ya. Nah, posisi sumbu simetrinya ada di mana ini? Sumbu simetrinya ada di sebelah kanan 0,0. Artinya apa? Artinya sumbu simetrinya itu bernilai positif. Coba ya, kita rumuskan ya. XS sama dengan min B per 2A. Jadi XS-nya positif sama dengan min B per 2 kali positif. Nah, kenapa positif? Karena A-nya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, senyum ya. Berarti dia A-nya lebih dari 0. Nah, lebih dari 0. Jadi dia positif. Terus, positif sama dengan min B per positif. Jadinya positif sama dengan min B. Jadi B-nya apa? B-nya negatif ya. Karena apa negatif? Kali negatif sama dengan positif. Nah, bisa kita simpulin kayak gini. A karena terbuka ke atas, jadi A lebih dari 0. Sedangkan B-nya kurang dari 0 karena negatif nih. Nah, bisa dilihat kalau A dan B tandanya berlawanan, itu bisa menghasilkan sumbu simetrinya lebih dari 0 atau positif ya.
Oke, coba kita contoh yang lain. Nih, kita punya sumbu ini, X, sumbu Y, kurva, sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya posisinya ada di mana? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri 0,0. Nah, kalau di sebelah kiri artinya apa? Artinya sumbu simetrinya negatif. Coba kita rumusin. XS sama dengan min B per 2A. Nah, karena XS-nya negatif, jadi di sini negatif sama dengan min B per positif. Kenapa positif? Karena A-nya itu lebih dari 0. Nah, dia terbuka ke atas ya, artinya dia positif. Jadi positif sama dengan min B, B sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan positif ya. Nah, bisa kita simpulin A lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, B lebih dari 0, ini positif juga, itu bisa menghasilkan sumbu simetrinya kurang dari 0. Artinya apa? Artinya sumbu simetrinya negatif ya. Jadi kalau yang tadi tandanya berlawanan, dia bisa menghasilkan sumbu simetri lebih dari 0 atau positif. Nah, yang ini kalau tandanya nggak berlawanan atau sama, itu bisa menghasilkan sumbu simetrinya kurang dari 0 atau negatif. Oke, kita masuk ke contoh yang lainnya. Kalau yang tadi sumbu simetrinya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, kita coba sumbu simetrinya yang ada di pas 0,0 ya. Nah, kita masukin ke rumus sumbu simetrinya. Semuanya kita hasilin min B sama dengan 0. Kenapa? Karena B-nya harus 0. Posisinya ada di 0,0 nih. Jadi, bisa kita simpulin kalau B-nya sama dengan 0, berarti sumbu simetrinya juga sama dengan 0. Bernilai 0 ya. Terlepas A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Asalkan B-nya bernilai 0, maka sumbu simetrinya juga bernilai 0 ya. Jadi kita bisa simpulin kalau sumbu simetri bernilai negatif jika koefisien nilai A dan koefisien nilai B suatu fungsi kuadrat memiliki tanda yang sama. Terus sumbu simetri bernilai positif jika koefisien nilai A dan nilai B suatu fungsi kuadrat memiliki tanda yang berlainan. Sumbu simetri bernilai 0 jika koefisien nilai B suatu fungsi kuadrat memiliki nilai 0. Jadi nilai B kalau dia sama dengan 0 berarti sumbu simetrinya juga ikut 0 gitu ya. Oke, kita masuk ke yang ketiga ya. Hubungan nilai C dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai C dari fungsi kuadrat itu berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Suatu grafik jika memotong sumbu Y artinya nilai X sama dengan 0. Nah, jika disubstitusikan pada bentuk umum fungsi kuadrat menjadi, ini bentuk umum fungsi kuadrat, Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Karena nilai X-nya sama dengan 0, jadi X-nya semua diganti 0 ya. Jadi kayak gini. Terus dihasilkan F0 sama dengan, ini udah dibagi habis. Ini udah dihasilkan habis, tinggal C-nya. Nah, ini C. Jadi Y sama dengan F0 sama dengan C. Nih. Jadinya kurvanya memotong sumbu Y di C. Nih. Karena C-nya dia memotong di sumbu Y di atas, berarti dia C-nya itu positif. Ya. Di sini paham ya? Nah, untuk menentukan nilai C dari fungsi kuadrat berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, kayak gini. Kita lihat grafiknya. Kalau dia memotong di atas,
di atas, di bagian atas sumbu Y, berarti C-nya itu positif atau lebih dari 0. Kalau dia memotong pas di bagian 0,0 di sini, jadi C-nya sama dengan 0. Di bawah C-nya kurang dari 0 atau negatif ya. Sama juga kayak gini. Baik itu kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, sama ya. Kalau dia di bagian positif berarti C-nya positif, kalau di tengah-tengah di bagian 0,0 berarti C-nya sama dengan 0. Kalau di bawah berarti C-nya kurang dari 0. Terus kita masuk ke yang keempat, hubungan nilai D atau diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, rumus diskriminan fungsi kuadrat. Nih, ini kan fungsi kuadrat. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dimana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini rumus diskriminannya ya. D sama dengan b kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Oke, nilai D itu diskriminan menunjukkan jenis-jenis akar suatu persamaan kuadrat. Ya, kayak gini. Jika D sama dengan 0, maka memiliki dua akar real yang berbeda. Memiliki dua akar real yang berbeda. Nih. Jika D lebih dari 0, maka memiliki dua akar real yang berbeda. Ini dia memotong sumbu X di 2 titik ya. Sama juga yang ini. Yang terbuka ke atas, yang terbuka ke bawah. Kalau D-nya lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, gimana kalau jika D-nya sama dengan 0, maka memiliki akar kembar. Dia menyinggung, artinya dia cuma satu titik nih. Satu titik di sumbu X-nya ya. Kalau jika D kurang dari 0, maka tidak memiliki akar real. Nih, tidak menyinggung ataupun tidak nemplek ya. Dia ngambang. Kayak gini kurvanya. Oke. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, ini contoh pertama, tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik parabola berikut terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, ini fungsinya. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3x. Nah, ini gimana bentuk umumnya tadi? Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Nah, bisa kita lihat kalau 2 ini adalah a ya. Nah, tadi udah dijelasin ya, kalau menggambar grafik itu ditentukan oleh nilai A. Kalau A-nya lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Nah, jadi kita lihat koefisien A-nya. A-nya ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Karena dia positif 2, berarti lebih dari 0 ya. Nah, berarti kurvanya itu terbuka ke atas ya. Coba kita lihat. Nah, benar ya. Kurvanya, grafik parabolanya terbuka ke atas. Oke. Nah, yang kedua, ini fungsinya. Fx sama dengan 7 kurang X kuadrat. Nah, ini kita harus hati-hati. Ini kita ke bentuk umumnya dulu ya. Fx sama dengan X min X kuadrat. Karena nggak ada angkanya berarti 1 ya, berarti min 1x kuadrat dikurang x ditambah 7. Sama kayak tadi, dia a-nya ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, karena min 1 berarti kurang dari 0 ya, berarti itu grafik parabolanya terbuka ke bawah. Coba kita lihat. Nah, kayak gini ya.
Oke, untuk yang selanjutnya, analisislah fungsi kuadrat berikut ini. X kuadrat ditambah 2x dikurang 15. Berarti A-nya apa? A-nya 1. Karena apa? Ini nggak ada angkanya di depan x kuadrat, jadi 1. Positif ya, karena di sini nggak ada negatifnya. Positif. A-nya 1, B-nya 2. Nih, koefisien X, B-nya 2, sedangkan C-nya itu adalah min 15. Jadi nilai diskriminannya apa? Nilai diskriminannya adalah, ini rumus diskriminan tadi kan, D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, jadinya kayak gini, 2 kuadrat dikurang 4. 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1, nilai A, dikali C, min 15. Jadinya semuanya 4 ditambah 60. Nah, jadinya 64. Berarti D-nya lebih atau kurang? Lebih ya, karena dia positif. Lebih dari 0. A-nya lebih dari 0. Maka grafik X kuadrat ditambah 2x kurang 15 merupakan grafik yang terbuka ke atas dan memiliki dua akar real yang berbeda ya. Nih, dua akar real yang berbeda. Oke, sampai sini paham ya? Kita udah selesai belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.